Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Andini, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Malang. Saat ini saya bertugas di SDN Pandanwangi 2 yang beralamatkan Jalan Simpang Sulfat Utara nomor 30 Pandanwangi, Kecamatan Belimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan praktik baik atau best practice dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Tujuan yang ingin dicapai dalam praktik pembelajaran kali ini adalah meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa kelas 2 dalam memecahkan soal cerita perkalian. Kondisi yang menjadi latar belakang dalam masalah ini antara lain rendahnya minat baca siswa, kurangnya pemahaman siswa tentang konsep perkalian, kurangnya penggunaan media konkret yang digunakan oleh guru, siswa kurang mampu dalam memaknai kalimat soal cerita, siswa kesulitan menentukan langkah-langkah pemecahan masalah pada soal cerita, dan kurangnya kemampuan siswa dalam penguasaan materi prasyarat sebelum perkalian, yaitu penjumlahan. Praktik ini penting untuk dibagikan karena berdasarkan praktek pengalaman lapangan atau PPL yang dilakukan memberikan dampak positif pada proses pembelajaran. Antara lain, siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, siswa terdorong untuk berpikir kritis, pembelajaran lebih menarik dan menantang bagi siswa, dan pembelajaran lebih interaktif. Sehingga dengan praktik ini diharapkan tidak hanya memotivasi diri saya sendiri dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga dapat menginspirasi dan dapat dijadikan referensi bagi guru lain dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Peran saya sebagai guru dalam praktik ini adalah memfasilitasi siswa untuk belajar tentang memecahkan soal cerita perkalian. Sedangkan peran siswa dalam praktik ini adalah sebagai subjek pembelajaran yang diharapkan dapat terlibat aktif dalam seluruh rangkaian pembelajaran. Adapun tanggung jawab guru dalam praktek ini adalah bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan menarik dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang tepat. Sedangkan tanggung jawab siswa dalam praktik ini adalah mematuhi tata tertib kelas dan mengerjakan tugas yang diberikan guru. Tantangan yang saya hadapi adalah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan, yaitu 2 kali 35 menit. Suasana lingkungan di sekitar sekolah yang kurang kondusif, kurangnya pemahaman siswa terhadap konsep perkalian, siswa kurang mampu dalam memaknai kalimat matematika, serta siswa masih kesulitan dalam menentukan langkah-langkah pemecahan masalah pada soal cerita. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, rekan guru, teman sejawat, dan juga pakar, mencari solusi dari tantangan atau masalah yang akan dihadapi, melakukan kajian literatur dari berbagai sumber belajar terkait solusi dari tantangan yang dihadapi, merumuskan solusi yang terpilih, membuat perangkat pembelajaran yang akan digunakan dalam praktik pembelajaran, serta melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan perangkat yang telah dibuat. Strategi yang digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dengan media papan hitung perkalian. Proses yang dilakukan antara lain, guru menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, LKPD,
materi ajar, media pembelajaran, dan evaluasi atau penilaian. Guru menyiapkan media yang akan digunakan dalam praktik pembelajaran, yaitu PPT, video pembelajaran, dan papan hitung perkalian. Guru menerapkan model pembelajaran PPL dalam praktik pembelajaran, dan guru memberikan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Langkah-langkah dalam praktik pembelajaran yaitu saling memberi salam dan menjawab salam, berdoa bersama, menanyakan kabar dan melakukan presensi kepada peserta didik, menyanyikan lagu nasional bersama, memberikan apresiasi, menyampaikan kegiatan dan tujuan pembelajaran, serta guru menerapkan langkah-langkah model PPL dengan sintaks sebagai berikut. Yang pertama, orientasi pada masalah. Dalam tahap ini, guru menunjukkan gambar anak-anak sedang bermain di halaman rumah melalui media PowerPoint, dan peserta didik bersama guru melakukan tanya jawab. Pada tahap selanjutnya yaitu mengorganisasi peserta didik. Pada tahap ini, peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok secara heterogen. Tahap selanjutnya yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Pada tahap ini, peserta didik bersama kelompok mengamati benda-benda yang diberikan guru. Peserta didik berdiskusi untuk menyebutkan nama benda tersebut, menganalisis ciri-ciri benda dan wujud benda tersebut. Peserta didik berdiskusi terkait permasalahan yang ada dalam soal cerita. Peserta didik berdiskusi merumuskan kalimat matematika berdasarkan soal cerita. Peserta didik bersama kelompok menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian. Guru memberikan fasilitas kepada peserta didik untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan, serta peserta didik menjawab pertanyaan terbuka dari guru yang merupakan stimulus kegiatan diskusi. Pada tahap selanjutnya yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Pada tahap selanjutnya yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Pada tahap ini, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi. Guru memberikan apresiasi kepada setiap kelompok yang presentasi. Guru memberi konfirmasi tentang hasil diskusi dan presentasi peserta didik. Peserta didik menyimak video tentang perkalian, dan guru mengontrol hasil pekerjaan peserta didik dan memberikan reward kepada peserta didik yang telah menyelesaikan tugas mandiri. Tahap selanjutnya yaitu menyimpulkan kegiatan pembelajaran bersama-sama. Peserta didik mengerjakan soal evaluasi, guru memberikan penguatan, peserta didik bersama guru melakukan refleksi, menyampaikan kegiatan selanjutnya, dan berdoa bersama menutup pembelajaran. Berdasarkan uraian di atas, yang terlibat dalam praktik ini adalah guru sebagai perancang, fasilitator, dan pelaksana praktik pembelajaran, dosen dan guru pamong sebagai fasilitator dan penilai, kepala sekolah, rekan guru, dan peserta didik kelas 2. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini antara lain rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, bahan ajar melalui PowerPoint, media pembelajaran berupa gambar, benda-benda konkret, dan papan hitung perkalian, lembar kerja peserta didik atau LKPD, kisi-kisi dan instrumen penilaian, alat-alat pembelajaran seperti laptop dan proyektor, dan handphone. Dampak dari aksi langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu dalam model ini peserta didik lebih aktif berinteraksi dan berkolaborasi dalam diskusi kelompok. Adanya peningkatan keterampilan pemecahan masalah. Artinya penerapan model PPL ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi bersama anggota kelompoknya.
praktik pembelajaran dengan menerapkan model Problem Based Learning atau PBL hasilnya efektif. Karena tujuan pembelajaran telah tercapai, pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik dan adanya peningkatan hasil belajar peserta didik. Respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan antara lain, yang pertama, respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini yaitu sangat senang karena mereka merasa dilibatkan secara langsung di dalam pembelajaran. Yang kedua, respon guru rekan sejawat di sekolah terhadap pembelajaran ini juga positif, bahwasanya model pembelajaran PBL yang dipilih dirasa sudah tepat dilakukan dalam memecahkan soal cerita. Yang ketiga, respon kepala sekolah juga menunjukkan respon yang positif. Beliau menuturkan bahwasanya praktek baik pembelajaran ini merupakan salah satu wujud nyata dari pembelajaran yang bermakna. Adapun faktor keberhasilan dalam pembelajaran ini antara lain adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak seperti kepala sekolah, rekan sejawat, serta peserta didik kelas 2, adanya LKPD penugasan kelompok yang memungkinkan masing-masing peserta didik bertanggung jawab dan terlibat aktif berperan serta dalam menyelesaikan tugas memecahkan suatu masalah. Selain itu, adanya diskusi kelompok dan sesi presentasi membuat peserta didik menjadi percaya diri untuk berbicara atau mengutarakan bahasa lisan di depan orang lain. Pembelajaran yang bisa diambil dari keseluruhan proses tersebut yaitu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran, karena sebagai seorang guru dituntut untuk harus terus belajar, siap menghadapi perubahan, lebih kreatif dan inovatif dalam mendesain pembelajaran di kelas. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan metode pembelajaran yang variatif, salah satunya menerapkan model pembelajaran PBL serta pemberian LKPD yang tepat. Selama kurang lebih 3 bulan saya menempuh PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Universitas Negeri Malang, saya mendapatkan banyak hal baru, yaitu ilmu baru, wawasan baru, dan tentunya keluarga baru kelas 006 PGSD. Dalam kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada LPTK Universitas Negeri Malang yang sudah memfasilitasi kami untuk mengupgrade ilmu pendidikan. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pembimbing serta Bapak Ibu guru pamong yang sudah memberikan ilmunya dengan sangat sabar kepada kami. Semoga kami bisa menjadi guru yang profesional dan bisa mencerdaskan anak bangsa yang berwawasan global dan berakhlak mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.